bilang pemakaian matic yang benar itu gimana? Oke, kembali lagi di channel Garasi Teten. Kali ini saya lagi ada di bengkelnya Om Anton. Om Anton, di mana sih alamatnya? Hah? Alamatnya di mana? Jalan Malaka Baru. Oh, Jalan Malaka Baru. Aku dekat pintu tol Bintara aja gampang. Berarti tak kasih di sini nih. Linknya di bawah. Linknya di bawah. Sini Om Anton. Langsung gue to the point. Aku mau nanya-nanya, mau kepo. Kepo aja. Matic gimana sih menurut Om Anton itu? Matic apa itu? Kita bicara all unit. Apakah setiap mobil itu berbeda-beda atau Beda-beda. Matic itu di seluruh dunia cuma ada 3. Pertama, automatic transmisi, namanya AT. AT? Nah, kan kalau di mobil-mobil yang ada beredar ya, yang beredar ya, AT. Iya, AT. Ada tulisan AT, berarti automatic transmission. Automatic transmisi itu AT. Yang kedua itu CVT, complete variable transmission, itu seperti Honda Jazz. Iya. Pakai CVT. Tapi tetap aja iklannya ditulis AT ya. Padahal beda ya. Iya, padahal beda. Padahal sama sebenarnya, otomatis juga. Nah, yang ketiga itu AMT. Ini jarang sekali nih, automatic manual transmission. Udah automatic manual transmisi, coba dipikirin deh. Ini dulu ya. Tak pikir sih. Ford Kayak Ford Fiesta termasuk berarti? Ford Fiesta yang 1600 cc itu AMT. Proton itu AMT. Jadi transmisinya manual, penggeraknya otomatis. Aneh kan? Oh iya. Transmisinya tetap manual. Pernah pakai juga. Rasanya emang beda. Nah, AMT ini dipergunakan banyak ya di supercar, mobil-mobil yang, nah sama kayak ini, kayak Karimun, Wagon R, Tignis itu AMT dia. Benar. Beda. Aku sempat yang masih tak bingung begini. Untuk ketiga seri engine ini ya, berbicara sama enggak perawatannya? Beda-beda lah pasti. Beda. Cuma untuk yang gampangnya, oli, penggantian oli. Iya. Terus gini, jadi garis besarnya itu Matic itu rusak karena kesalahan prosedur dalam pemakaian. Kebanyakan. Aneh kan? Bukan pemakaian, salah pemakaian. Dan bayangin aja sekarang posisinya habis P, R, N sama D. Antara R sama D itu ada N, bro. Ada N. Jadi saat kita gerak putar mundur, terus kita gerak putar maju, berarti kan counter rotari, putaran berlawanan terus menerus, apakah rusak? Makanya di N dulu. Yang benar seperti itu. Iya. Nah, ada lagi beberapa saat. Ada lagi. Jadi sebenarnya ketika kita parkir ya, bukan parkir ya, berhenti nih di lampu merah, itu bagusnya ke N atau ke P sebenarnya? Jadi gini, pertanyaan ini. Pertanyaan juga kan. Sekarang saya tanya, P itu apa singkatannya? Kurang paham aku. P itu parkir. Benar berarti. Ya kan? P itu parkir. Iya. Sekarang gini, kalau kondisi di lampu merah, kamu dalam kondisi parkir atau kondisi diam? N. Netral ya. Jadi P itu digunakan pada saat dia parkir aja. Nah, kalau parkir itu kondisi mesin hidup atau mati? Mati. Ya harusnya mati kan? Jadi gimana yang baiknya? Tadi tetap seharusnya di N aja udah cukup. Di N udah cukup. Di N udah cukup. Terus kalau loading sesaat, namanya waiting for a while, menunggu untuk sesaat di posisi N.
Makanya dia tetap dilengkapi, walaupun P kondisi parkir tetap dilengkapi pakai rem tangan. Padahal sebenarnya kalau logikanya ngapain udah ada P kok pakai rem tangan segala? Logikanya ya. Iya dong. Iya. Nah gitu. Nah, terus Ngapain ada kita- lagi pertanyaan dari teman-teman ya pengguna Matic untuk terutama oli mantan. Kalau oli itu harus milih-milih apa yang penting sekedar oli Matic dah cukup. Ya tergantung jenis transmisinya. Makanya kalau kita di CVT itu di botolnya dituliskan tidak untuk automatic transmisi. Coba diperhatiin deh, kalau setiap beli apa-apa tuh diperhatiin. Kalau AT dia biasanya olinya merah. Itu terbagi Dextron 1, Dextron 2, Dextron 3. Tapi kebanyakan kita pakai Dextron 3, ya kan? Nah, biasanya di setiknya itu ada tulisannya. Oh, untuk jenis oli ini. Setik apa tuh? Setik oli. Setik oli. Kalaupun nggak ada, dia di apa namanya di karternya itu ada tulisan. Kayak BMW itu ada tulisan. Pakai dia ZF. Jenisnya ini untuk oli ini. Iya. Iya. Iya, gitu. Dan penggantian oli itu biasanya orang lebih condong. Berapa puluh kilometer, misalkan 50.000 kilometer, dia ikutin 50.000 kilometer. Seharusnya dikurangi. Iya. Tapi kan gini, kadang kan kayak saya nih yang masih awam dulu ya, artinya saya punya mobil Matic, oli Matic nggak tak ganti-ganti sampai laku mobilnya. Itu ngaruh nggak sih? Tapi kita secara memakai ya tidak ada perbedaan. Ini benar, nggak ada perbedaan. Nah, perbedaan itu nanti setelah timbul di ujungnya pada saat oli itu kekentalannya berkurang, daya lumasnya berkurang, baru timbul kerusakan. Apa mau ganti setelah rusak? Ya kan kebanyakan kalau orang kita kan rusak dulu baru diganti. Ya kan? Misal Matic rusak nih. Udah itu ganti olinya aja. Lah udah rusak kok diganti olinya. Ya rusak dibetulin. Itu bukan diganti. Kalau perawatan bener ganti olinya secara berkala. Tadi kita ngomong kan benerin apa? Benerin toh kan? Iya, benerin kok ganti oli kan perawatan berkala. Bukan benerin. Bukan benerin. Makanya saya bilang gitu, kebanyakan gitu. Jadi saya kan termasuk korban bengkel lah. Artinya si Om tahu lah mobil-mobil dengan kondisi seperti itu yang diklaim dia udah jadi sekedar benerin, kan kadang konyol. Jadi gini, syarat mobil itu benar itu ada 3. Kebanyakan orang nggak tahu kan. Syarat mobil benar itu ada 3. Pertama, secara software, secara scanner, di scan itu udah nggak ada DTC. Ya. Kedua, si user, pemakainya pun merasakan bahwa mobil ini emang enak. Ya dong. Iya. Yang ketiga, mekanik bilang ini udah nggak ada masalah, mekaniknya sendiri. Jadi ada 3 filter tuh. Jadi kita nggak bisa bilang mekanik bilang benar, kenapa si user pakai kagak enak mobilnya. Berarti kan dia mau menang sendiri dong. Iya. Ya udah bener nih, tapi nggak enak kok mobilnya. Iya kan? Berarti ada something wrong dong, ada sesuatu yang salah. Nah, kita bilang kita udah bener, enak dipakai, tinggal hasil scannernya. Masih ada DTC nggak? Selama masih ada DTC, bisa dipastikan mobil itu dalam kondisi tidak sehat. Tidak sehat ya, bukan kalau cuma lari jalan-jalan doang mah dorong aja jalan. Oh iya kan? Terus ini aku tadi lihat prosesnya dari Om Anton sendiri ya. Setiap mesin dibongkar wajib bersih sampai aku bilang bukan bersih, lewat bersih. Itu memang SOP-nya begitu atau bagaimana? Jadi begini, kadang-kadang gini. Kita kalau bersihin secara detail, ya, disitulah kita ketahuan ada kerusakan sekecil apapun, kita ketahuan. Mencari kerusakan itu enggak di ujungnya aja, tapi dari hilir sampai hulu ketahuan. Entah ada baut yang patah,
entah ada lem-leman, entah ada ini mobil bekas accident, kita ketahuan situ. Karena bersih, kadang-kadang ketutup debu kan nggak ketahuan. Tapi memang SOP-nya harus bersih Harus dulu. bersih, iya. Karena gini, namanya kan kebersihan itu kan sebagian dari iman. Ini kan Iya. iya, harusnya Iya dong. harusnya kan gini, inilah antara bersih dan bening itu beda. Iya. Harusnya, wow, yang pasti bening pasti bersih dong, belum tentu. Tapi kalau bersih belum tentu bening juga. Yang jelas kalau bersih itu bebas dari segala kotoran, ya kan? Nah di situ kalau kita bersihin secara detail, kita enak melihatnya. Kan enak loh megang sesuatu yang bersih itu enak. Jangan kotor-kotor, yang penting dapat duit. Penting dapat duit gampang kalau pengen dapat duit. Gampang, tinggal ngambil kaleng bekas, ketrek-ketrek di lampu merah tuh dapat duit. Tapi kalau kita kerja pakai passion, pakai perasaan, pakai hati kita yang enak deh pasti ngerjainnya. Karena gini, semua orang mungkin bisa betulin mobil, tapi semua orang nggak bakal mau ngebersihin. Karena apa? Orang itu ngebersihin menganggap dirinya hina kok. Bener. Coba lihat orang cleaning service, dia ngebersihin, tapi dia dianggap hina, padahal dia bersih. Penting Mas. Iya. Penting sekali Penting. Mas. Berarti Iya. si Om Anton setuju nggak kalau aku bilang untuk SOP pembersihan itu dilakukan bukan hanya untuk di mesin, di Semua. elektrik ataupun di semua komponen mobil ketika kita ngambilin harus dibersihin. Iya. Harusnya seperti itu ya. Ya, nah itu juga untuk pembersihan itu juga nggak asal bersih aja. Ada komponen-komponen elektrikal yang saat dicabut dia jadi error. Itu yang ditakutin sama mekanik. Begitu dicabut pasang lagi error, ya kan? Makanya kita butuh alat, stem, semua segala macam. Kita mau perang, kita harus pelajari dulu di lawan kita siapa, senjata kita apa. Ya, nggak mungkin dong betulin mobil lawannya pacul, arit, balu, kan nggak mungkin kan? Terus kita menggarap sawah, kita bawa kunci, bawa scanner, nggak mungkin. Disesuaikan. Jadi alat yang tepat guna, terus pekerjaan yang dilakukan sungguh-sungguh itu pasti maksimal. Karena apa? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Benar nggak? Harus Iya. Ini pertanyaan yang paling agak konyol ya, masih belum terjawab nih. Ada orang bilang mobil Matic itu ketika kita rawat dia akan seumur pakai. Jadi gini, Gimana tuh seumur pakai itu bagaimana? Ya? seumur pakai gimana? Kadang begini. Contoh kita ambil mobil tua BMW E36 dari Matic-nya. Terkadang orangnya itu bilang ini mobil Matic juga nggak pernah turun. Oh, padahal udah dari tahun lama. Cuman saya model ganti oli rutin, udah nggak pernah rusak. Iya. Gimana? Jadi dia menganggap ini mobil memang semua pakai. Jadi gini, sebenarnya Matic itu kan hampir sama engine, perlu di-tune up, perlu dibersihin, ya kan? Karena komponennya kan hampir sama dengan engine. Dia di situ ada solenoid, ada kopling, ada liquid yang diganti secara berkala. Nah, zaman dulu tuh begini, kemampuan mekanik kita untuk OH Matic itu jarang. Akhirnya apa? Dibelilah satu gelunung. Padahal yang dibeli juga barang bekas. Kan aneh. Makanya Iya. Terus masa pakainya gimana dong Om? Ya. Kalau sekarang gini, kalau masa pakainya sudah sampai di ujungnya, kerusakannya sudah parah, tinggal kalkulasi. Ini yang mau beli baru, mau beli copotan, mau ganti apa overhaul. Pasti kan kebanyakan jatuh di estimasi harga. Beli copotan berapa, ganti baru berapa, overhaul berapa, hasilnya seperti apa, ya kan? Maka itu setiap mekanik itu harus dilengkapi dengan all data. Data itu panduan repairing, semua pengukuran ada di situ, semua pemasangan contoh setting-setting ada di situ, value nilainya ada di situ, dipelajari.
karena udah nggak musim zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan kita nggak ada sekolah nggak ada sekolah mekanik ya. Atau tidak? Nah kebanyakan kita ngikut orang kerja nih jadi mekanik, terus kita ngenekin, terus lama-lama kita jadi mekanik gitu kan. Iya. Dan anehnya lagi nih, anehnya kemampuan untuk berbahasa Inggris mekanik kita sangat kurang. Ya sekarang kan nggak nyambung, di situ tulisannya bahasa Inggris. Ya, yang ini yang mekaniknya otodidak, Nggak ngerti. nggak nyambung dari description trouble sama ke ininya nggak ngerti, maka itu mekanik juga harus dilengkapi juga. Sekarang sih enak lah, ada Google Translate ya kan, ada apa jadi. Tadi si Om sendiri nggak setuju berarti ya kalau kita bicara metik itu bisa semua pakai asal perawatannya benar. Iya, Nah, yang nggak setuju apa yang setuju? kalau saya termasuk gini, termasuk yang setuju. Yang penting dia ngerawatnya di tempat yang benar, iya kan? Iya. Jadi orang mindsetnya kan, wah ganti oli aja. Sekarang gini, kita punya mobil metik. Coba kita jalan nanti, kamu kan dari Depok kan? Dari Depok sampai sini nih, berapa banyak bengkel yang dilewati? Banyak. Banyak. Berapa banyak bengkel metik yang dilewati? Jarang kan? Iya jarang. Karena apa? Metik itu butuh ketelitian, tingkat akurasinya 100%. Nanti si kampas kopling ini asal kita rutin ganti oli dengan yang benar, nggak gampang. Nggak gampang rusak, Nggak gampang rusak ya. Pertama gini, ngerawatnya benar, makainya pun harus benar. Ngerawatnya benar, makainya nggak benar juga percuma. Cuma ya. Seharusnya memang Makanya saya bilang pemakaian metik yang benar itu gimana? ya, pemakaian metik yang benar itu pada saat P, pada pemanasin jadi D, jadi N. Manasin dikasih N supaya sirkulasi olinya benar-benar jalan. Memang kalau kita bicara manasin atau start engine itu ada di P, sirkulasinya enggak mudah. Bukan, jadi kalau posisi P itu kan ada gigi yang terkancing kan, otomatis si oli itu ada sesuatu yang tertahan. Tapi kalau N dia loss aja kan, semua gigi berputar. Logikanya gitu kan, karena semua gigi berputar dia bergerak kan. Tapi kalau P ada gigi parking gear itu yang tertahan. Itu makanya nggak mungkin kan posisi P kita hidupin mobil. Kan gini, kalau mobil itu kita mau parkir nih, kita cari posisi parkir yang enak, udah dapat, baru kita P-in, matiin mesin. Nah, Iya. iya. Tadi coba si Om Anton kasih saran-saran ya buat teman-teman pengguna mobil metik. Apa saran-saran? Sarannya gini, Pak, dibaca manual booknya. Biasa kalau kita beli mobil kan ada manual booknya. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada, soalnya mau kas Iya. saya jualan mobil nggak pernah nemu Om. gitu. Browsing ya, Nggak pernah nemu. browsing. Browsingnya nggak ada semua. Paling pertama itu kalau ada manual booknya. Kedua, cari informasi, ya kan? Cari informasinya yang benar. Ke bengkel metik yang dipercaya, yang familiar, yang memang benar-benar menguasai metik gitu. Spesialis. Ya paling enggak nggak usah spesialis ya, di telepon, Om saya baru beli mobil metik di cara perawatan, dan bengkel metik gitu. Kalau bengkel umum dia hanya posisinya kan di engine aja kan, perawatan seputar engine kan. Tapi aku lihat ada yang paling menarik nih di bengkel ini ya, bengkel si Om Anton. Si Om Anton berani garansi nyampe 1 tahun. Nah, bener kan? Itu udah pikiran mateng. Gini, ya kan? Garansi kok 1 tahun? Lama itu? Lama lah. Jadi gini, sesuatu yang kita kerjakan kita harus bertanggung jawab. Ya kan? Kita tanggung jawab. Pemakai kita tanggung jawab. Kenapa garansi 1 tahun? Karena idealnya metik itu bisa, kalau barangnya benar, masangnya benar, makainya benar, rawatnya benar, itu awet. Yakin Yakin, iya. Kita harus yakin apa yang kita kerjakan. Dan sekarang kan mobil metik kan cukup
menguras kantong kan. Iya. Kalau nggak ada jaminan dari si pemasang, wah saya nggak berani, saya nggak garansi. Berarti ada something wrong. Berarti lu nggak yakin dong apa yang lu kerjakan. Ngapain lu kerjain kalau lu nggak yakin? Iya kan? Oke. Nah, cukup sampai sini ya obrolan kita. Nggak kelar ini obrolan. Jadi teman-teman ya yang mau servis metik, nah kalau komunikasikan banget ini di tempat Om Anton. Nanti tak kirim aku kasih alamat di bawah sama nomor WA ya Om Anton ya. Boleh. Teman-teman nanti boleh langsung chat ke Om Anton. Makasih waktunya. Ciao.